Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaru dan resmi langsung disampaikan oleh pihak Kementerian Sosial, di mana ini merupakan bocoran mekanisme pencairan dana bantuan sosial di tahun 2023, termasuk tentu di dalamnya adalah pencairan bantuan PKH dan juga BPNT. Apakah akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia atau langsung dikirim ke rekening masing-masing penerima? Nah, informasi ini penting untuk teman-teman semua ketahui. Maka dari itu, simak dan tonton video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham. Jadi teman-teman ataupun Bapak Ibu, ini tentu merupakan kabar atau informasi yang kita tunggu bersama-sama, terkhusus yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, di mana hal ini berkaitan tentang proses pencairan dana bantuan sosial di tahun 2023, apakah melalui PT Pos Indonesia atau langsung dikirim ke rekening masing-masing. Informasi ini langsung disampaikan oleh Menteri Sosial, tepatnya tentu Ibu Risma. Nah, sebelum kita lihat penjabaran lebih lanjutnya, mari kita sama-sama simak dulu penjabaran langsung dari Kementerian Sosial berikut ini. Terus terang juga akan kenceng gitu. Tapi kan saya tidak ada hubungan, kami Kemensos tidak ada hubungan dengan perusahaan itu. Karena di dalam di dalam struktur pendataan kami sebetulnya berangkatnya dari orang miskin. Jadi kemarin saya pikir udah ini kita berikan shock untuk juga hati-hati gitu. Untuk penerima itu hati-hati kalau dia ditawari, kita nggak mungkin kan kalau ada penawaran kemudian seseorang membuat perusahaan. Udah saya sampaikan kemarin keputusan kita harus berikan shock terapi, kita akan cut. Kita akan cut, nah, mereka nanti kalau menyampaikan, oh saya masih miskin, silakan nanti komplain ke kita akan evaluasi. Kami juga harus bicara dengan APH, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi. Seperti ini case-nya bagaimana begitu. Karena saya sampaikan kalau kemudian kita, oh enggak apa-apa ini memang miskin begitu. Data dari kami, kan tapi kan enggak bisa. Supaya semua sekarang belajar untuk bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan begitu. Seperti itu. Kita akan cut itu. Ya. Terus kemudian yang kedua, endapan di bank. Saya nggak ngomong deh. Sorry, saya yang ngomong Pak. Tanya BPK saja. Ya. Nah, yang jelas kami juga nggak ada anggaran untuk sekarang ini untuk PT Pos karena itu kemarin kita hanya yang anggarannya itu yang di atas gunung. Itu kemudian yang orang sakit, kemudian yang daerah terpencil. Jadi contohnya misalkan di Aceh ada Aceh Jaya ya, itu dia harus menggunakan perahu kalau ke sana. Kalau ngambil ke lewat ATM atau bank itu dia harus ngambil perahu yang ongkosnya jauh lebih besar dibandingkan bansos itu. Nah itu sekarang kita gunakan PT Pos. Kalau yang seperti itu. Kemudian daerah-daerah terpencil, daerah di dalam hutan, di dalam atas gunung, kemudian di daerah-daerah perbatasan. Itu kita baru lewat pos. Itu kita ada anggarannya. Tapi kalau untuk yang lain nggak ada. Kami nggak ada anggarannya. Seperti itu. Terus apa lagi? Yang PBI itu belum. Jadi kita lagi sedang proses. Kita juga minta daerah untuk data. Karena ada yang kemudian kita, seperti kalau teman-teman tahu, kita waktu hari disabilitas, kita melakukan perekaman untuk orang-orang yang, orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Itu kita lakukan perekaman. Nah, ada yang memang kita bisa cari datanya. Nah, itu baru kita masukkan. Saya sampaikan, oke, nanti progresnya seberapa, nggak apa-apa, yang penting dimasukkan. Karena saya sampaikan kenapa begitu. Karena kita supaya orang yang tidak mampu itu bisa membawa tadi orang yang keluarganya yang ada ODGJ-nya, dia bisa tidak membayar kalau datang ke puskesmas atau ke rumah sakit karena
eh, tadi kalau ini dibiarkan bisa membunuh, bisa ini berbahaya untuk orang lain. Jadi karena itu kenapa kemudian ya ini progresnya berjalan terus. Nah, jadi itu ya teman-teman ataupun Bapak Ibu dapat kita simpulkan tentunya untuk tahun ini tidak ada anggaran dalam pencairan bantuan sosial melalui PT Pos Indonesia, kecuali untuk daerah-daerah yang memang susah untuk menjangkau bank dalam pencairan bantuan sosial. Misalnya daerah terpencil atau pegunungan yang butuh ongkos lebih besar daripada dana bantuan sosial yang diterima. Sedangkan untuk kondisi lain tentu akan tetap disalurkan melalui Bank Himbara. Nah, semoga informasi yang kami berikan dalam video ini bermanfaat dan sehat serta sukses selalu untuk semuanya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.